أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza min qail, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Istiqamah, alhamdulillah hari ini kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan masih berada di atas agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, untuk dapat melangkahkan kaki kita menuju salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala guna untuk melaksanakan salat berjamaah, kemudian duduk di dalam sebuah majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan penuh dengan ketenangan. Di dalam hadis dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innalillahi malaikatan sayyahin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang ditugaskan untuk berkeliling. Malaikat-malaikat ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkeliling mencari majlis ilmu. Ketika sebagian dari mereka ada yang mendapatkan majlis ilmu, maka dia akan memanggil malaikat yang lain. Halumma ila bughiyatikum, halumma ila bughiyatikum. Ayo kemari kepada tempat yang sedang kalian cari. Maka mereka pun datang, hadir ke majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, merendahkan sayapnya di majelis ilmu, ridha dengan mereka yang sedang menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang menegakkan agama Islam, menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia dengan penjelasan yang begitu jelasnya, dengan penjelasan yang begitu mudahnya untuk kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan di dunia ini, sehingga Islam bisa sampai ke negeri yang kita cintai ini. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pengikut beliau. Tentunya dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hidayahnya kepada kita, menjaga keimanan kita, sehingga kita menjadi pengikut Nabi Muhammad bukan hanya di dunia saja, akan tetapi di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah Masjid Al-Istiqamah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah kita akan membahas suatu permasalahan yang sangat penting sekali di dalam kehidupan kita. Suatu permasalahan yang berhubungan dengan akidah kita, suatu permasalahan yang berhubungan dengan keyakinan kita, suatu permasalahan yang banyak disalahfahami oleh umat manusia, yaitu permasalahan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sekarang ini banyak
orang-orang yang mengaku saya bertawakal kepada Allah, tapi sesungguhnya mereka tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertawakal kepada dunia, mereka bertawakal kepada harta, mereka bertawakal kepada kedudukan, mereka bertawakal dengan apa saja selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita saksikan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Tentunya yang dimaksud dengan tawakal, seseorang dikatakan bertawakal adalah dia bersandar dengan sebenar-benarnya dan menyerahkan urusan kepada apa yang dia sandarkan. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bersandar kepada Allah, dia berpegang dengan Allah Subhanahu wa taala serta menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan penuh keyakinan di dalam dirinya. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran Al-Karim, ketika membahas tentang permasalahan tawakal, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi fatawakkalu. Kepada Allah lah kalian bertawakal in kuntum mu'minin. Kalau seandainya kalian beriman. Jadi siapa yang akan bisa bertawakal kepada Allah? Hanya orang-orang yang memiliki iman di dalam dirinya lah yang akan bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang tidak beriman enggak disuruh tawakal kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengatakan kepada orang yang tidak beriman, silakan kalian tawakal kepada siapapun juga. Tawakal kepada harta, tawakal kepada kekayaan, tawakal kepada kedudukan, tawakal kepada apapun juga selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, fatawakkalu 'alallahi in kuntum mu'minin. Bertawakallah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang berhubungan dengan permasalahan tawakal di dalam Al-Qur'anil Karim kita dapatkan banyak ayat di sana. Di antaranya ya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat ke-58. Dalam surat Al-Furqan ayat ke-58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira." Kata Allah Subhanahu wa taala, bertawakallah engkau kepada Zat yang hidup, yang maha hidup, alladzi la yamut, yang tidak akan pernah mati. Wasabbih bihamdihi, bertasbihlah dengan memujinya, wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Di sini, di dalam ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertawakal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tawakkal 'alallah." Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan manusia yang Allah turunkan Al-Quran kepadanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita semua tahu, kalau ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada Nabi Muhammad, maka itu perintah mencakup seluruh manusia sampai hari kiamat kelak. Mencakup seluruh manusia sampai hari kiamat kelak, kecuali kalau seandainya ada pengkhususan. Kalau ada pengkhususan khusus untuk Nabi Muhammad, maka itu tidak mencakup selain daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala berbicara secara umum, ya, maka itu perintahnya umum. Kayak contohnya misalnya kita ambil yang khusus untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibahas oleh para ulama, para ahli tafsir adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil, "Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila." Wahai orang-orang yang berselimut, kata Allah Subhanahu wa taala, bangunlah engkau di malam hari kecuali hanya sedikit. Ya, kecuali hanya sedikit. Perintah, qum, bangunlah engkau. Artinya kata para ulama apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat tahajud kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini qumil laila, salat tahajud diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad, dan ini tidak wajib kepada selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat manusia, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, sebagai pengikut Nabi Muhammad, tidak wajib untuk melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud sunnah. Kita bisa bangun di malam hari, suatu kenikmatan yang sangat besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mudah bangun di malam hari untuk beribadah kepada Allah, itu tidak mudah. Suatu kenikmatan seseorang yang bisa bangun di malam hari, bangun di sepertiga malam terakhir, bermunajat kepada Allah, beribadah kepada Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sunnah bagi selain
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam surat Al-Furqan ayat ke-58 ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Bertawakallah engkau wahai Muhammad kepada zat yang maha hidup dan dia tidak pernah mati. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Nabi Muhammad untuk bertawakal. Artinya apa? Berserah diri, menyerahkan seluruh urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu Nabi Muhammad adalah manusia yang paling dihormati oleh kaumnya. Nabi Muhammad manusia yang paling dihormati, manusia yang paling dicintai, manusia yang paling disukai oleh umatnya, oleh masyarakat di kota Mekah ketika beliau belum diangkat menjadi nabi. Sebelum beliau diangkat menjadi nabi, apa julukan untuk Rasulullah? Al-Amin. Seorang yang bisa dipercaya. Makanya penduduk Makkah itu mereka menitipkan barang-barang mereka, mengamanahkannya kepada siapa? Kepada Muhammad sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Ya, sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, terkenal di Makkah. Kalau mereka akan safar, akan pergi keluar kota, mereka akan menitipkan barang yang mereka miliki, harta berharga yang mereka miliki dititipkan. Dititipkan kepada siapa? Yang aman adalah dititipkan kepada Muhammad, kata mereka. Makanya mereka menitipkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau belum diangkat menjadi nabi, tapi setelah beliau diangkat menjadi nabi. Apakah pujian-pujian yang biasa ditujukan kepada beliau tetap ditujukan? Tidak. Di balik keadaannya oleh mereka, Rasulullah dituduh sebagai tukang sihir. Rasulullah dituduh sebagai pemecah belah di dalam setiap keluarga di Mekah. Rasulullah dikatakan sebagai ahli syair. Rasulullah dikatakan sebagai tukang tenun. Tuduhan-tuduhan yang begitu menyakitkannya ditujukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya tuduhan, ya berbagai macam usaha pembunuhan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilakukan oleh orang-orang kafir. Mereka berusaha untuk membunuh Rasulullah. Mereka berusaha untuk menghadang dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, usaha-usaha yang mereka lakukan sampai diboikot Rasulullah dan kaum muslimin. Tidak boleh bergaul dengan mereka, tidak boleh berdagang dengan mereka, tidak boleh menikah dengan mereka, tidak boleh memberi makanan kepada mereka. Diboikot yang begitu dahsyatnya dilakukan oleh penduduk kota Mekah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para pengikutnya. Di Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan para sahabatnya disiksa. Ketika ada seorang aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung oleh para pembesar diambil, ditangkap, diikat, dipukul, ya, bahkan kita tahu Bilal. Bagaimana Bilal? Di tengah-tengah panasnya kota Mekah disuruh tidur di atas batu yang panas, ya. Pasir di Mekah sana kalau musim panas dia tersorot, terkena panas matahari, maka dia akan terasa panas. Ya, kita sulit untuk berjalan di atas pasir ketika dia dalam keadaan panas. Nah, Bilal ditidurkan, kemudian ditimpa dengan batu yang besar, yang lumayan besar, yang cukup besar, sampai merasakan sakit Bilal. Rasulullah hanya bisa melihat saja. Rasulullah hanya bisa memberi semangat saja. Apalagi ketika Rasulullah melihat bagaimana Yasir. Ya, Yasir seorang sahabat Rasulullah disiksa oleh kaumnya. Ya, bahkan Sumayyah istrinya itu sampai disiksa, sampai ditombak dengan menggunakan panah pada kemaluannya hingga meninggal dunia. Nabi nggak bisa berbuat apa-apa. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Nabi hanya mengatakan, "Isbir ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah." Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji yang Allah janjikan untuk kalian adalah surga. Subhanallah, ya, penyemangat yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah menyaksikan. Dalam riwayat dijelaskan pernah Rasulullah ketika sedang sujud diletakkan di pundak Rasulullah kotoran onta. Onta ketika baru melahirkan mengeluarkan kotoran-kotoran yang banyak, ada darah, ada kulit dan lain sebagainya, itu diletakkan di punuknya Rasulullah ketika beliau sedang sujud. Ya, sampai disingkirkan oleh putri beliau, oleh Fatimah. Dirasakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tapi walaupun mendapatkan tekanan, walaupun terasa dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa tawakkal. Dan bertawakallah engkau wahai Muhammad alal hayyil ladzi la yamut.
kepada zat yang maha hidup dan tidak pernah mati. Dalam ayat yang lain dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala berhubungan dengan siksaan, ya, perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun." Kata Allah, "Wa iyyakadul ladzina kafaru", hampir-hampir orang-orang kafir, la yuzliqunaka bi absarihim, menggelincirkanmu wahai Muhammad dengan pandangan mata mereka. Dengan pandangan mata hasad, dengan pandangan mata dengki, dengan pandangan mata menunjukkan bahwasanya dia benci kepada Rasulullah SAW. Lamma sami'u dzikra, ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an Al-Karim dibacakan, wa yaquluna innahu lamajnun, mereka mengatakan bahwa Muhammad adalah seorang yang gila. Para hadirin, jamaah Masjid Al-Istiqomah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini hidup di zaman yang mana sedikit sekali orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang selalu ditakut-takuti dengan keadaan-keadaan yang ada di dalam kehidupannya. Ditakuti, hati-hati bagaimana masa depan kamu, ya. Hati-hati bagaimana nanti dengan anak kamu, bagaimana nanti dengan penyakit yang akan menimpa kamu, bagaimana dengan kehidupanmu dan lain sebagainya, sehingga menjadikan seseorang bersandar, menjadikan seseorang bertawakal bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia bertawakal kepada kepintarannya. Dia bertawakal kepada ijazah, ya, yang dia milikinya. Dia bertawakal kepada kedudukan yang sedang dia berusaha untuk menjaganya kedudukan tersebut. Padahal kita tahu sesungguhnya kenikmatan yang terbesar bisa dirasakan oleh seorang hamba adalah ketika Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya. Seorang manusia ketika Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya, maka kehidupannya semuanya akan dipenuhi dengan ketenangan. Kita harus ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan berinteraksi dengan kita, akan menganggap kita sebagaimana interaksi kita kepada Allah, sebagaimana kita menganggap Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi, ya, dalam hadis qudsi diriwayatkan dari Abu Hurairah, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, hadis qudsi adalah hadis yang maknanya dari Allah Subhanahu wa taala dan lafaznya dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Al-Qur'an Al-Karim. Kalau Al-Qur'an Al-Karim makna dan lafaznya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Qur'an Al-Karim dibaca di dalam salat kita. Tapi hadis qudsi hanya maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak boleh untuk dibaca di dalam salat. Ya, di dalam hadis qudsi, ya, kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dhanni abdi bi", sesungguhnya aku ini bersama prasangka hambaku terhadapku. Ya, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku akan bersamanya ketika dia mengingatku. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan sesuai dengan prasangka hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersama hambanya ketika hambanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. In dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau hambaku mengingatku pada dirinya, di dalam dirinya, maka Allah pun, kata Allah, maka aku akan mengingatnya juga di dalam diriku. Artinya kalau kita mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin kita membaca Al-Qur'anil Karim, firman Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan sama, ya, menyebutkan nama kita, mengingat nama kita di dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Wa in dzakaroni fi malain, kalau seandainya hambaku menyebutku, kata Allah Subhanahu wa taala, fi malain, di dalam sekelompok orang, di dalam sekelompok manusia, zakartuhu fi malain khairun minhum, maka aku akan menyebut nama hambaku tersebut di kelompok yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok manusia. Yang lebih baik dibanding kelompok manusia, kelompok siapa? Yaitu para malaikat. Ya, kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai seorang hamba, apa yang dilakukan oleh Allah? Allah akan memanggil malaikat Jibril. Dipanggil malaikat Jibril, dikabarkan oleh Allah bahwa Allah mencintai fulan, maka cintailah oleh engkau si fulan.
Kemudian malaikat Jibril akan menyeru di langit, memanggil, wahai seluruh penghuni langit, ketahuilah bahwa Allah mencintai si fulan, kemudian aku mencintai si fulan, maka cintailah si fulan oleh kalian. Maka seluruh penghuni langit akan mencintai hamba tersebut. Tentunya kita berharap, mudah-mudahan kita yang termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memanggil malaikat Jibril untuk mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, wa in taqarraba minni shibron. Kalau seandainya hambaku mendekatkan dirinya kepadaku shibron, 1 jengkal. Artinya kan kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan mengingat Allah, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang sedikit, ya, gambarkan kata Allah Subhanahu wa taala, kalau hambaku mendekatkan dirinya kepadaku shibron, hanya 1 jengkal, taqarrabtu ilaihi dzira'an, maka aku akan mendekatinya dengan 1 hasta, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang sedikit, Allah akan lebih dekat kepada kita. Lebih jauh Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada kita. Wa in taqarraba ilayya dzira'an. Kalau seandainya hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dzira'an, 1 hasta, maka kata Allah Subhanahu wa taala, taqarrabtu ilaihi ba'an, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya 1 ba', ya, 1 ba' yang 2 kali lipat dari 1 hasta. Wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Kalau seandainya dia mendatangiku dalam keadaan berjalan, maka aku akan mendatanginya dalam keadaan berlari. Ya, artinya kalau kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pelan-pelan, maka Allah akan cepat mendekatkan diri kepada kita. Sangat berbahagia seseorang, hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sangat berbahagia sekali seseorang yang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berprasangka baik kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berprasangka baik kepadanya. Kalau dia berusaha untuk mendekatkan diri dia kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mendekatkan dirinya kepada kita. Kalau kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang kita pinta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kata Allah Subhanahu wa taala, bertawakallah engkau kepada Al-Hayy, zat yang maha hidup, alladzi la yamut, yang tidak akan pernah mati. Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan, kalau seandainya, kata para ulama, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tawakkal 'alal hayy, hanya sampai 'alal hayy saja itu sudah lebih dari cukup. Bertawakal engkau kepada zat yang maha hidup. Cukup enggak? Cukup. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzi la yamut, yaitu zat yang tidak mati. Kenapa? Ya, Allah Subhanahu wa taala sampai menambahkan dengan firman-Nya alladzi la yamut. Kata para ulama untuk lebih menegaskan bahwasanya kita ini harus bertawakal. Kita ini diperintahkan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertawakal kepada zat yang tidak akan bosan kepada kita. Zat yang tidak akan bosan kepada kita, zat yang tidak akan lalai dari diri kita, yang tidak akan lalai kepada diri kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan alladzi la yamut. Karena orang yang bertawakal dalam kehidupan di dunia ini sangat banyak sekali. Orang yang bertawakal ini sangat banyak sekali. Ada yang bertawakal kepada harta, ada yang bertawakal kepada kedudukan, ada yang bertawakal kepada sesama manusia. Bukan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita bertawakal kepada sesama manusia, maka sama dengan wa tawakkal 'alal hayy, kepada yang hidup, karena manusianya juga hidup. Tapi yang membedakannya adalah alladzi la yamut, firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak mati. Beda antara kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada seorang manusia yang hidup. Anggap misalnya ada orang kaya, ada orang berkecukupan, itu selalu membantu kepada kita. Kita butuh apa-apa, datang ke rumahnya, dibantu. Kita butuh apa-apa, angkat telepon, dibantu. Ada keluarga kita yang sakit, kita minta sumbangan, dibantu. Mungkin dengan sukarela dia membantu. Tapi ingat, orang ini di sekelilingnya masih ada orang yang lain. Orang ini, ya, anggap misalnya dia seorang laki-laki.
laki-laki ini di sekelilingnya masih ada orang lain. Si orang kaya ini, laki-laki ada istrinya. Si laki-laki ini punya anak. Si laki-laki ini mungkin punya adik, punya keluarga yang lain. Sementara kita terkadang nggak sadar. Ya kita merasa, oh ini Masya Allah, fulan ini adalah orang baik. Padahal nggak tahu. Ya, keluarganya itu ketika melihat kita datang, itu langsung menunjukkan sifat ketidaksukaannya kepada kita. Ya. Berapa banyak dari mereka mengatakan hal tersebut. Ya. Ngapain sih orang datang lagi. Ayah kan juga ada keperluannya. Kita juga kan butuh dari ayah untuk diberi. Anak-anaknya sampai mengatakan apa? Awas ya. Nanti kalau seandainya ayah sudah tidak ada, akan aku perhitungkan apa yang diberikan oleh ayah kepadanya. Ya, banyak ini terjadi. Ya, jadi ketika ayahnya meninggal, maka keluarganya akan datang menuntut. Kamu diberi kendaraan oleh ayah. Mana? Sini. Ya, itu kan hak kami sebagai ahli warisnya. Kamu diberi rumah oleh ayah, dibantu untuk pembangunan rumah. Ingat, itu kan hak harta ayah. Kami ahli warisnya, kami berhak untuk mendapatkannya. Dituntut berbagai macam tuntutan. Itulah kalau seandainya kita ini bertawakal kepada al-hayy saja, kepada orang yang hidup saja, berbeda dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertawakal kepada orang hidup, ya yang tadi Ana contohkan, ketika orangnya sudah meninggal dunia, apakah orang ini akan bisa membantu kita ketika anak-anaknya menuntut kepada kita? Bisa? Nggak bisa. Kenapa? Karena dia sudah meninggal dunia. Sementara Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha hidup. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha hidup. Semakin banyak kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bosan dan akan terus-menerus memberikan kepada kita. Ingat, di dalam hadis ya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, bersabda, juga hadis qudsi. Dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin." Kalau seandainya manusia pertama kalian sampai manusia yang terakhir di antara kalian, ya, kemudian bangsa manusia dan juga bangsa jin, semuanya berkumpul di satu tempat. Fasa'aluni, semuanya meminta kepadaku. Fa'ataitu kullu wahidin mas'alatah. Aku berikan setiap yang meminta permintaannya sesuai dengan apa yang dia minta. Mana qasadzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya, maka itu tidak akan mengurangi apa yang aku miliki, melainkan seperti jarum yang dicelupkan di lautan. Jarum yang dicelupkan di lautan. Ya, anggap lautan itu adalah apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah, kekayaan Allah itu sudah seluas lautan. Sementara kalau seandainya seluruh manusia dari yang pertama sampai yang terakhir, jin dari pertama sampai yang terakhir, mereka meminta semua apa yang dia minta, tidak dikurangi oleh Allah permintaannya. Semuanya meminta kepada Allah, diberi oleh Allah semuanya, nggak akan mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Nggak usah kita melihat jarum masukkan ke dalam lautan. Ya, kita misalnya ada segelas air. Ada segelas air, ya, kita ambil jarum, celupkan ke gelas ini, angkat kemudian jarum tersebut. Apakah airnya akan berkurang? Terlihat berkurang nggak air? Tidak terlihat berkurang. Ada seorang yang mengatakan pernah mencoba, ya, dia mengambil segelas air, kemudian dia mengambil jarum, dicelupkan jarum itu, kemudian dicipratkan, ya, dicelupkan kemudian dikeringkan lagi, celupkan, keringkan lagi. Itu sampai setengah jam, itu tidak terasa adanya kekurangan di dalam air. Ya, di air yang ada dalam gelas itu hampir tidak berkurang. Bayangkan sampai setengah jam, sampai pegel tangannya. Ya, celupin, keringkan lagi, celupin, keringkan lagi, celupin, keringkan lagi. Ya, nggak nyampe satu tetes ada di jarum yang menempel. Ya, di jarum yang dicelupkan ke gelas itu hanya sedikit sekali. Itu baru dalam satu gelas. Bagaimana dengan lautan? Ya, jadi di sini kita pada dimakan Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk bertawakal kepada siapa? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan meminta kepada manusia, bukan meminta kepada siapapun juga, tidak. Yakin kita ini akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, mereka sebagian orang yang bertawakal kepada kepintarannya,
Kan ada sebagian orang, dia dengan penuh keyakinan mengatakan apa? Oh, saya ini bisa sukses dikarenakan kepandaian saya. Ya. Dia mengatakan bahwasanya saya ini bisa sukses dikarenakan kepandaian saya, dikarenakan keahlian saya dalam permasalahan ekonomi, bisa mengatur perdagangannya, bisa mengatur jual belinya, sehingga dia bisa menjadi orang yang sukses. Namun, suatu hari dia merasakan kerugian. Ada kerugian, namanya manusia, ada untung, ada rugi. Ya, dalam jual beli, dalam bisnis, terkadang dia mendapatkan keuntungan dan juga terkadang dia mendapatkan kerugian. Berapa banyak kita mendengar orang yang tadinya sukses, orang yang tadinya kaya, begitu jatuh ekonominya, begitu gagal bisnisnya, itu kendaraan yang dimiliki dijual, bahkan rumah yang dia banggakan dijual untuk menutupi hutang-hutang yang dia miliki. Kalau benar, ya, kalau benar seseorang bisa bertawakal kepada kecerdasannya, kalau benar seseorang bisa bersandar kepada kecerdasannya, maka dia tidak akan pernah rugi. Namun, siapa yang paling berkuasa, siapa yang paling beruntung, dialah yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini tidak boleh ya terlalu yakin. Ya, terlalu yakin dengan sebab. Kita tidak boleh terlalu yakin dengan sebab. Usaha benar, kita usaha. Tapi kita tidak boleh yakin dengan yang namanya sebab. Tapi kita harus yakinnya kepada siapa? Kepada penyebab yang memberikannya kepada kita. Karena kayak contohnya tadi, seseorang dia berdagang. Sebabnya apa? Dia berdagang karena aku memiliki kepintaran, karena aku adalah ahli ekonomi. Sebabnya adalah ahli ekonomi. Dia nggak sadar. Dia diperintahkan untuk bertawakal kepada siapa? Kepada penyebabnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala sesuatu, menentukan kesuksesan seseorang, menentukan kegagalan seseorang. Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab itu hanya sebagai penyebab saja. Yang menentukannya siapa? Yang menentukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contohnya misalnya api. Ketika kita akan memasak air, ya, anggap kita mau membuat minuman, mau bikin teh kah, mau bikin kopi misalnya, kita akan memasak air. Kita masakkan menggunakan apa? Menggunakan kompor, menggunakan api. Ya, ada api, maka api tersebut akan menjadi panas. Dengan panasnya api, ya akan membakar, kemudian menyebabkan air mendidih. Ketika kita akan membakar sesuatu, kita bahkan menggunakan apa? Kita punya kertas, akan kita bakar kertas kita menggunakan api, maka kertas tersebut akan hancur, akan terbakar. Ya. Ini kalau kita meyakini itu adalah sebab. Ya benar, itu adalah sebab. Tapi yang menentukan siapa? Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab bisa berfungsi dan bisa juga tidak berfungsi. Yang namanya sebab itu bisa berfungsi dan bisa juga tidak berfungsi. Sebagaimana yang terjadi dengan Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebabkan tauhidnya Nabi Ibrahim, disebabkan keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam, api yang merupakan penyebab, ya yang merupakan sebab membakar seseorang, membakar sesuatu, dikarenakan tauhidnya Nabi Ibrahim, keyakinan Nabi Ibrahim, dia tidak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan keyakinan. Ya, Nabi Ibrahim ketika dilemparkan oleh kaumnya ke api yang besar tersebut, Nabi Ibrahim dengan penuh keyakinan mengatakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik wakil. Sebaik-baik yang dimintai pertolongan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada api, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan kepada Nabi Ibrahim. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Para hadirin, jamaah Masjid Al-Istiqamah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita sadari, perlu kita ingat bahwa setiap hari kita berikrar bahwasanya kita ini akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari diulang-ulang.
Ya, bukan hanya satu kali, setiap hari diulang-ulang minimal 17 kali kita mengikrarkan diri kita bahwa kita akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika apa? Ketika kita salat, ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Di antara ayat surat Al-Fatihah ya, yang ada dalam surat Al-Fatihah, kita selalu mengatakan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ikrar atau bukan? Ikrar dari kita, pernyataan dari kita. Kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Artinya kita tidak akan bertawakal kepada selain Allah. Kita tidak akan meminta pertolongan kepada selain Allah. Hanya kepadamu. Iyyaka. Dibatasi. Ya Allah, hanya kepadamu. Artinya kalau seandainya kita ini bertawakal kepada selain Allah, masih menyandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sejalan dengan apa yang kita baca ketika kita sholat. Oleh karena itu, betapa indahnya doa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, doa yang dipanjatkan selalu kita ketika berdoa. Di antara yang dianjurkan untuk kita panjatkan adalah doa ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu aslihni sya'ni kullihi wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang qayyum, yang maha berdiri sendiri, tidak butuh kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bi rahmatika astaghitsu, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Aslih li sya'ni kullih, perbaikilah seluruh urusanku, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau bebankan sesuatu kepadaku tanpa ada campur tanganmu ya Allah, sedikit pun juga. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini selalu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita selalu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini dalam kehidupan harus benar-benar bisa menyerahkan diri kita kepada Allah. Harus dibarengi dengan keyakinan bahwasanya kita ini akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi penolong kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan sebab yang kita lakukan. Ingat, yang menolong kita adalah Allah, bukan sebab yang kita lakukan. Walaupun kita diperintahkan untuk berusaha. Kita diperintahkan untuk berusaha. Kita lihat contohnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah pertama keluar dalam keadaan sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Datang ke Ka'bah mengatakan, wahai penduduk Mekah, saya akan hijrah pergi ke Madinah. Tidak. Nabi secara sembunyi-sembunyi ya menyewa seseorang, menyewa petunjuk jalan, orang yang akan menunjukkan jalan kepada Rasulullah menuju kota Madinah. Tawakal bukan? Ini termasuk tawakalnya Rasulullah. Kemudian termasuk tawakalnya Rasulullah tidak langsung mengarah ke arah Madinah, tapi mengarah ke arah yang lain terlebih dahulu. Tawakal bukan? Tawakalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara bentuk tawakalnya Rasulullah ketika beliau akan hijrah, Rasulullah meminta kepada Asma ya binti Abi Bakar untuk mengirimkan makanan. Ya, Rasulullah bersembunyi di Gua Thaur, kemudian meminta ya kepada Asma untuk mengirimkan makanan setiap hari kepada beliau dan juga ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian juga Rasulullah meminta kepada salah satu anak Abu Bakar untuk memberikan informasi yang terjadi di Makkah. Artinya ketika Rasulullah sudah keluar dari Mekah, apa yang terjadi di Mekah? Apa yang dikatakan oleh mereka? Apa yang diusahakan oleh mereka? Ya, itu Rasulullah mengutus anaknya Abu Bakar untuk memberikan informasi kepada Rasulullah setiap harinya. Ini bentuk tawakal atau bukan? Ini bentuk tawakal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berusaha beliau. Padahal kita tahu, mampu enggak Allah Subhanahu wa taala memindahkan Rasulullah secepat kilat dari Mekah menuju ke kota Madinah? Mampu enggak? Mampu, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dari Mekah ke Madinah, kita tahu tentang Isra Mi'raj. Bagaimana Rasul dari Mekah ke Masjidil Aqsa yang lebih jauh dibandingkan dengan Madinah. Kalau Madinah hanya di Arab Saudi juga, ya dekat, kita tahu. Orang-orang yang pergi ke sana, yang pernah pergi ke sana melaksanakan ibadah umrah atau melaksanakan ibadah haji itu mesti ke Mekah, ke Madinah. Ya kalau nggak ke Madinah dulu kemudian ke Mekah, jarak yang tidak terlalu jauh.
Ya, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala kalau ingin ya memindahkan Rasul dari Mekah ke Madinah. Ya mungkin Allah Subhanahu wa taala misalnya mengutus Buraq kembali sebagaimana Rasulullah pergi Mi'raj, Isra Mi'raj ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya sangat jauh sekali dalam satu malam. Dari Mekah ke Masjidil Aqsa ke Palestina, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke Mekah dalam satu malam. Itu bisa. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berusaha ya untuk mencari sebab, termasuk usaha yang kita lakukan agar menjadi orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diantaranya adalah kita diperintahkan untuk memperbanyak doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai bentuk tawakalnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kembali, kita tidak boleh meyakini yang menjadi kita ini berhasil atau tidak berhasil adalah sebab yang kita lakukan. Bukan. Yang menjadi kita berhasil atau tidak berhasil itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Penyebabnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak semua doa dikabulkan. Tidak semua doa dikabulkan. Dan kalau doa dikabulkan pun belum tentu itu merupakan suatu kebaikan bagi kita. Tidak semua doa yang dikabulkan itu merupakan suatu kebaikan bagi kita. Lihat, ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang orang-orang munafik. Ketika Allah berbicara tentang orang-orang munafik dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minhum man ahadallah." Di antara mereka ada orang-orang yang berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia membuat janji, ya, la in atanallahu min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Kalau seandainya aku ini diberi karunia oleh Allah, diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang saleh. Falamma atahum, ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepadanya, menjadikan dia orang yang memiliki kekayaan, ya, bakhilu bih. Ya, dikabulkan oleh Allah doanya. Tapi apa? Malah dia bakhilu bih, dia menjadi orang yang pelit dengannya. Wa tawallau, dan dia berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, wa hum mu'ridun. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunah. Allah Subhanahu wa taala menanamkan kemunafikan pada diri mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala ila yaumi yalqaunah, sampai hari mereka menemui Allah Subhanahu wa taala, bima akhlafullaha, sebagaimana yang mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ma wa'aduhu wa bima kanu yaktibun. Allah akan mempertanggungjawabkannya kepada mereka atas apa yang mereka janjikan dan apa yang mereka dustakan. Alam ya'lam. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah mereka mengetahui annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lakukan secara terang-terangan, wa annallaha allamul ghuyub, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ya. Si munafik ini berdoa kepada Allah, minta untuk diberikan karunia, minta untuk dianugerahi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia berjanji, kalau seandainya aku ini diberi kekayaan oleh Allah, aku akan menjadi termasuk orang yang bersedekah. Tapi apa? Dikabulkan oleh Allah doanya. Dijadikan dia orang kaya. Dijadikan dia orang yang sukses. Namun akhirnya dia menjadi orang yang pelit. Dia menjadi orang yang pelit. Dia menjadi orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, jamaah Masjid Al-Istiqomah yang melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini hidup di zaman yang mana orang-orang tua mendidik anak-anaknya untuk tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di zaman yang seperti ini. Berapa banyak orang tua yang mengatakan kepada anaknya, "Ayo nak, kamu sekolah agar kamu naik kelas. Kamu belajar agar kamu bisa naik kelas. Ayo nak, kamu menikah agar kamu punya anak." Subhanallah. Kamu menikah agar kamu punya anak. Ayo kuliah yang benar, sekolah yang benar, sehingga engkau lulus, dan setelah lulus engkau akan bisa bekerja. Ya. Ini kita menanamkan kepada anak-anak kita untuk tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, suruh belajar agar naik kelas. Enggak ditanamkan kepada anak-anak kita, "Nah, ayo kamu belajar." Kemudian apa? Ingat, yang menjadikan engkau naik kelas, tidak naik kelas, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, menikah, ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan anak kepadamu. Nah. Ya.
Kenapa? Karena berapa banyak orang yang dia menikah tapi nggak punya anak. Benar nggak? Menikah nggak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kurangnya tawakal dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, para hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, masuk waktu adzan, kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan berarti tawakal itu kita tidak berusaha. Yang namanya tawakal harus dibarengi dengan usaha. Hanya saja kita tidak boleh meyakini yang menjadikan kita berhasil adalah usaha kita. Tidak. Yang menjadikan kita berhasil itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagaimana diriwayatkan di zaman Rasulullah SAW itu ada orang-orang Yaman. Orang-orang Yaman, mereka pergi haji. Pergi berangkat haji dari Yaman dengan tidak membawa bekal. Dengan mengatakan apa? Kami bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kami bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah sampai di Mekah, malah mereka menjadi peminta-minta. Karena mereka nggak punya bekal. Mereka tidak punya bekal, mereka tidak punya makanan, sementara mereka butuh makanan. Ya, butuh makanan. Mereka butuh makan. Mereka butuh minum. Kalau mereka nggak bawa bekal, maka apa yang mereka lakukan? Ya mau nggak mau mereka menjadi peminta-minta. Ya, mereka menjadi peminta-minta. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya, "Watazawwadu", berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa. Dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi naudzubillah sampai menjadi peminta-minta. Ingat, Rasulullah SAW di dalam banyak hadis mengancam kepada mereka yang menjadi peminta-minta. Dalam riwayat dijelaskan oleh Rasulullah bahwasanya orang yang menjadi peminta-minta dalam kehidupan di dunia akan datang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, walaysa ala wajhi dalam wajahnya itu tidak ada dagingnya. Artinya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala cakar dari besi, dia akan terus-menerus mencakar ya wajahnya. Ya, tidak ada mus'atul laham di dalam wajahnya. Artinya dia terus-menerus mencakar wajahnya. Dia di dunia menghinakan dirinya, maka di akhirat pun dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menghinakan diri di hadapan manusia, di akhirat dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat banyak sekali ya, manfaat yang bisa kita dapatkan kalau seandainya kita ini bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara manfaat yang bisa kita dapatkan kalau seandainya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan selalu menjaga kita dari godaan syaitan. Ya, kalau seandainya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga kita dari syaitan. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Bahwasanya setan tidak akan bisa berkuasa kepada orang-orang yang beriman. Setan tidak akan bisa menguasai orang-orang yang beriman, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya orang beriman dan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mudah digoda oleh syaitan. Kemudian di antara manfaat yang bisa kita dapatkan ya, ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa tawakal itu merupakan penyebab rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayru taghdu himasan wa taruhu bitanan." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi rizki kepada kalian sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberi rizki kepada seekor burung yang mana dia pergi dari sarangnya di pagi hari dalam keadaan perut kosong, dalam keadaan lapar, dan dia kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Kita harus belajar masalah tawakal ya kepada burung. Lihat, burung, kita lihat sarang burung itu enggak besar. Ya, sarang burung punya sarang kecil, sarangnya enggak besar. Dia enggak ada gudang, enggak ada di sarangnya ini ada gudang untuk menaruh makannya. Ini untuk makanan saya 2 hari, untuk makanan saya 3 hari, 4 hari, enggak ada. Beda dengan kita manusia. Kita manusia kalau mungkin enggak punya uang untuk besok, untuk makan besok, mungkin malam ini enggak bisa tidur kita. Ya, manusia. Tapi lihat burung, dia nggak punya stok makanan di rumahnya, nggak ada gudang di sangkarnya, di sarangnya nggak punya gudang. Dia pulang dalam keadaan kenyang, ya dia makan, dia tidur,
pagi harinya berangkat dari sarangnya. Dia berangkat untuk mencari makanan dengan penuh keyakinan bahwa dia akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki bukan dari siapa-siapa, rezeki bukan dari atasannya, rezeki bukan dari pengusaha, rezeki bukan dari orang kaya, bukan. Rezeki dari siapa? Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat, burung pergi dalam keadaan nggak tahu nih mau kemana. Dia nggak tahu di mana ada makanan. Bisa jadi dia pergi ke tempat yang kemarin dia berangkat, ternyata di sana nggak ada makanan. Bisa jadi dia mungkin ke arah sana, di tengah jalan melihat makanan, dia turun, dia makan. Yang jelas dia pergi dari sangkarnya, dari sarangnya dalam keadaan lapar, dalam keadaan perut kosong, pergi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, pergi keliling mencari, mendapatkan makanan, pulang sore hari dalam keadaan perut penuh dengan makanan, dalam keadaan kenyang. Jadi kita ini harus banyak belajar. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau seperti itu, maka bertawakallah kepada Allah. Kalau kita sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi rizki kepada kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi rizki kepada burung. Perlu kita ketahui. Jangan sampai salah memahami kata rizki. Kebanyakan orang menyangka rizki itu ada pada apa? Pada harta. Wah, fulan punya kekayaan, fulan orang kaya berarti rezekinya banyak. Siapa bilang orang kaya itu rezekinya banyak? Belum tentu rezekinya banyak. Berapa banyak orang kaya, dia punya uang banyak, punya harta melimpah, tapi dia nggak bisa menikmati hartanya tersebut. Mau makan ini, waduh, kalau saya makan ini kolesterol saya kambuh. Ya, mau makan ini, waduh, ini pedes. Ya, nanti mah saya bisa kambuh. Waduh, mau makan ini, wah, ini bisa menyebabkan jantung saya berdebar, jantung saya kambuh. Ya, berapa banyak kita mendengar ada orang-orang kaya memiliki harta yang banyak, tapi ketika makan dia benar-benar memilih makanan yang bisa dia makan. Kenapa? Karena kekhawatiran pada dirinya. Dan kita ingat, rezeki yang dikatakan rezeki kita ya, adalah apa yang kita makan. Apa yang kita makan itu rezeki kita. Apa yang kita pakai itu rezeki kita. Apa yang kita rasakan, ya bisa kita rasakan kenikmatannya, itu adalah rezeki kita. Selainnya itu bukan rezeki kita. Dan ingat, rezeki bukan hanya harta. Rezeki termasuk seseorang dikaruniai anak, itulah rezeki. Seseorang punya istri yang salehah, itu adalah rezeki. Seseorang punya akhlak yang baik, itu adalah rezeki yang sangat besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau seandainya disuruh untuk memilih, dia mau diberi akhlak yang baik atau diberi kekayaan. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan lebih memilih akhlak yang baik dibandingkan dengan kekayaan. Enggak apa-apa saya hidup miskin di dunia ini, tapi saya memiliki akhlak yang baik. Kalau saya memiliki akhlak yang baik, janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Rasulullah, "Athqalu syai'in fil mizan." Ya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang paling berat di dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, husnul khuluq, adalah akhlak yang baik. Bukan harta yang kita miliki, bukan. Tapi akhlak yang baik. Ketika kita punya akhlak yang baik, ditimbang dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala, maka akhlak yang baik ini akan lebih berat. Ya, menjadi pemberat timbangan kebaikan kita. Jadi akhlak kita bisa berakhlak yang baik, itulah anugerah, itulah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya istri yang salehah, rezeki atau bukan? Ini rezeki yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita mendengar ya orang-orang mempunyai istri tapi bukan istri yang salehah. Istrinya mengganggu dia, istrinya susah disuruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istrinya melakukan kemungkaran-kemungkaran. Sementara mereka yang memiliki istri yang salehah, wanita yang salehah, dengan tenangnya dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tenangnya ketika dia keluar rumah, istrinya akan menjaga kehormatan di rumah, tidak akan bermacam-macam. Ya, tenang dia ketika berada di luar rumah. Nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Anak, ini rezeki yang termasuk rezeki yang sangat-sangat besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Orang kalau tidak punya anak, dikatakan, oh ini ada pengobatan, membutuhkan uang ratusan juta biayanya, dikeluarkan oleh dia untuk ingin memiliki anak. Jadi anak itulah rezeki yang sangat besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup sehat, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berbicara, ini rezeki yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala.
Coba kalau seandainya orang punya mata misalnya, dia punya mata, dia bisa melihat, dia nggak punya kekayaan. Ada orang datang mengatakan, ini kamu saya kasih uang 100 juta, tapi mata kamu saya ambil. Mau dia memberikan matanya? Nggak mau, mohon maaf ya. Mata ini sangat berharga sekali, nggak bisa diukur dengan uang berapapun juga, nggak akan dijual mata saya. Ya. Keislaman kita. Ada orang misal datang kepada kita, udah ya kamu pindah agama, saya kasih kamu 1 miliar misalnya. Ya, tapi kamu pindah agama. Kita mau katakan mohon maaf, ya ini agama sesuatu yang sangat berharga sekali bagi saya. Ini akan menentukan kebahagiaan saya. Ini akan menjadikan saya dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kekal di akhirat sana. Mau saya jual, mohon maaf saya tidak akan menjualnya dengan uang berapapun juga. Jadi keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala yang patut, yang harus untuk kita syukuri. Kemudian juga di antara sesuatu yang bisa kita rasakan dari tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hasil dari tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kecukupan kepada orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat At-Talaq ayat ketiga, Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Kalau kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyandarkan semuanya kepada Allah, kita yakin Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segalanya kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kemudahan kepada kita. Ingat, apa yang kita interaksikan kepada Allah, seperti itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberlakukannya kepada kita. Fadhkuruni azkurkum. Kata Allah, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Orang munafik, orang kafir, nasullah, mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, fanasiyahum, maka Allah Subhanahu wa taala pun lupa kepada mereka. Ya, jadi itulah, kalau seandainya kita dekat dengan Allah, kalau kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan segala urusan kita. Kemudian juga banyak sekali para dimakan Allah Subhanahu wa taala perkara-perkara yang bisa membantu kita agar kita menjadi orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini dimudahkan, maka kita akan bisa menjadi orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara perkara yang bisa membantu kita untuk menjadi orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan salat, menjaga salat kita sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara perkara yang bisa memudahkan kita agar bisa menjadi orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah banyak membaca buku, ya, buku-buku agama serta buku yang berhubungan dengan kisah-kisah, ya, orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa kita ambil pelajaran, bisa kita contoh. Kemudian juga di antara perkara yang memudahkan kita untuk menjadi orang yang bertawakal adalah hadir ke majelis taklim. Dengan kita memperbanyak hadir ke majelis taklim, berarti kita sedang beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kemudahan kepada kita. Di antara perkara juga yang bisa membantu kita agar menjadi orang yang bertawakal kepada Allah adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah membaca Al-Qur'an ataupun zikir-zikir yang umum. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman dia akan tenang dengan mengingat Allah, tenang dengan berzikir kepada Allah. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala seseorang akan tenang hatinya. Kemudian juga di antara perkara yang bisa menolong seseorang agar menjadi orang yang bertawakal kepada Allah adalah bertafakur terhadap makhluk-makhluk Allah yang ada di sekitar kita. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat." Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat makhluk-makhluk yang ada di sekeliling kita. Kita lihat ketika kita melihat binatang, ya, sebuah binatang. Allah mencontohkan di dalam Al-Quran agar kita melihat kepada onta. Kita di Indonesia tidak ada onta. Misalnya kita melihat kambing, ya kita melihat subhanallah, ya, betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan binatang. Binatang dia bisa hidup, dia bisa disembelih, bisa menjadi makanan kita, ya, bisa untuk obat dan lain sebagainya. Kita lihat bagaimana Allah meningkatkan langit.
langit yang begitu tingginya, langit yang begitu besarnya, yang begitu kokohnya, tanpa ada tiang, dia tidak jatuh. Menjadikan kita apa? Bersyukur kepada Allah subhanallah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan kita takut kepada Allah, menjadikan kita yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi kemudahan kepada kita. Dan lain sebagainya dari kiat-kiat yang bisa kita lakukan agar kita bisa menjadi orang yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah, para hadirin makan Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya kita selalu berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan keimanan kita, menjadikan kita orang yang benar-benar menyandarkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah, sehingga segala urusan kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya mungkin ini apa yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.